Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Tetap semangat belajar di rumah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang baru, yaitu di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jadi yang tadi tidak sempat ikut Google Meet bersama Bu Iva, akan Ibu jelaskan, Ibu kirimkan video penjelasannya. Pada yang pertama, pada pembelajaran 1 kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi isi dongeng. Yang pertama, kita akan belajar unsur-unsur unsur cerita. Yang pertama adalah tema. Tema adalah inti yang dibicarakan suatu cerita, atau dapat juga pokok permasalahan suatu cerita. Yang kedua itu ada tokoh. Yang kedua ada tokoh dan watak tokoh. Tokoh itu adalah pemeran atau pelaku dalam suatu cerita, sedangkan watak tokoh adalah sifat atau karakter yang dimiliki suatu tokoh. Yang ketiga, latar cerita. Latar cerita itu dibagi menjadi 2. Yang pertama latar waktu. Yang kedua latar tempat. Latar waktu adalah yang menunjukkan waktu, sedangkan latar tempat adalah yang menunjukkan suatu tempat. Latar waktu itu bisa contohnya di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, pukul 5 sore, itu menunjukkan latar waktu. Latar tempat itu yang menunjukkan suatu tempat, contohnya di pantai, di taman, di sekolah, di rumah, di suatu pulau atau kota, itu latar tempat. Yang keempat ada alur cerita. Alur cerita adalah tahapan suatu cerita atau urutan cerita, atau bisa jalannya suatu cerita. Pada alur cerita ini dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran atau alur maju mundur. Nanti akan dibahas pada tema selanjutnya. Jadi yang terpenting pada unsur cerita itu anak-anak ketahui ada alur cerita. Yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis dalam menyampaikan jalur cerita, atau juga dapat dilihat di LKS halaman 6, itu cara pengarang untuk menempatkan tokoh atau pemeran di dalam cerita untuk menyampaikan isi ceritanya. Sedangkan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan penulis dalam suatu cerita tersebut. Apakah anak-anak sudah paham? Jadi nanti apabila ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan pada Bu Iva. Selanjutnya, anak-anak dapat mengerjakan ayo berlatih 1, halaman 7, nomor 1 sampai 5. Selanjutnya kita akan belajar muatan matematika, sifat pertukaran pada penjumlahan.
Pada muatan matematika kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Jadi dalam penjumlahan walaupun yang kiri kita taruh di kanan, yang kanan kita taruh di kiri, itu nanti hasilnya akan sama. Contoh soal. Jadi ada 10 ditambah 20. 10 tambah 20 berapa? 10 tambah 20 kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 2, 3. 30 ya. Berarti di sini 30. Jadi 10 tambah 20 sama dengan 30. Sekarang kita balik, 20-nya kita taruh depan. 20 ditambah 10. Nah, berapa? Sama 30. Itu menandakan apa? Jadi 10. Itu menandakan kalau 10 ditambah 20 itu sama dengan 20 ditambah 10. Karena hasilnya sama. Jadi meskipun posisinya kita tukar, walaupun posisinya kita tukar, yang kiri kita taruh di kanan, yang kanan kita taruh di kiri, itu hasilnya tetap. Itu sifat penjumlahan. Apakah anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, kita coba mengerjakan kinerja 1 halaman 8 nomor 1. 21 ditambah 22 berapa anak-anak? 21 ditambah 22. Kalau belum bisa kita lakukan penjumlahan bersusun ke bawah. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Jadi 21 ditambah 22 hasilnya 43. Sekarang kita balik, 22-nya kita taruh depan. 22 ditambah 21 sama dengan berapa? 22 tambah 21. 2 ditambah 1, 3. 2 ditambah 2, 4. Hasilnya 43. Sama bukan? Itu berarti 21 ditambah 23. Maaf, 21 ditambah 22 sama dengan 22 ditambah 21. Karena hasilnya sama. Nah, jadi pada nomor 1 itu diisi 21 tambah 22 sama dengan titik-titik diisi 43. 22 ditambah 21 sama dengan 43. Jadi, 21 ditambah titik-titiknya kita isi berapa? Angka di sini tadi 22. Sama dengan 22 ditambah titik-titik kita isi 21. Anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham silakan dikerjakan kinerja 1 halaman 8 nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Selanjutnya materi terakhir pada pembelajaran 1 kita akan belajar SPDP. SPDP itu temanya adalah lagu dengan pola irama sederhana. Tugas anak-anak adalah menyanyikan lagu berjudul Cemara. Nanti akan Ibu kirimkan videonya di grup. Terima kasih.